Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eraku Gayo dan di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul karakter pendidik. Baik, yang pertama yaitu berdasarkan Al-Qur'an surah Taha ayat 43 sampai dengan ayat 44. Yang mana ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Arti dari ayat ini adalah, pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut. Dan pada ayat ini memiliki tafsir sebagai berikut. Ayat ini mengandung pelajaran yang sangat penting, yaitu sekalipun Fir'aun adalah seorang yang sangat-sangat membangkang, seseorang yang sangat-sangat takabur, sedangkan Nabi Musa alaihissalam adalah makhluk pilihan Allah. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tetaplah diperintahkan agar dalam menyampaikan risalahnya kepada Fir'aun ini memakai bahasa dan tutur kata yang sopan, lemah lembut seperti itu. Yang kedua berdasarkan Al-Quran surah Taha ayat 132 yang berbunyi Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Arti dari ayat ini adalah, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tafsir dari ayat ini adalah, pada bagian perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Artinya yaitu, selamatkanlah mereka dari azab Allah dengan mengerjakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Nah, jadi selamatlah mereka ini. Siapakah mereka yang dimaksud? Yaitu adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Selamatlah orang-orang yang mengerjakan sholat dari azab Allah. Jadi, kita harus bersabar dalam mengerjakan sholat tersebut. Kemudian, pada bagian kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Ia ini memiliki dua tafsir di bagian ini. Yang pertama yaitu, yakni apabila kamu mengerjakan sholat, niscaya rezeki akan datang kepadamu dari arah yang tak kamu duga-duga. Jadi, apabila kita mengerjakan sholat, niscaya Allah akan memberikan kita rezeki. Yang mana rezeki tersebut kita tidak tahu datangnya dari mana, yang kita sendiri tidak menduga-duga bahwa rezeki itu akan datang kepada kita. Kemudian, yang kedua yaitu, kami tidak membebankan kepadamu suatu permintaan. Nah, jadi perintah sholat ini tidak dibebankan kepada manusia, tetapi manusialah yang butuh untuk sholat. Allah tidak membebankan permintaan ini kepada manusia, tetapi manusialah yang memang butuh untuk melakukan sholat. Allah tidak membutuhkan kita untuk sholat, tetapi kitalah yang membutuhkan sholat, seperti itu. Yang kemudian, pada bagian dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Yaitu, akibat yang baik di dunia dan akhirat, yaitu surga, hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang baik di dunia dan di akhirat. Yang ketiga berdasarkan hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika aku sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seseorang dari jamaah bersin. Aku menjawab, Yarhamukallah. Lalu semua orang menoleh kepadaku. Aku berkata, alangkah celakanya. Kenapa kalian menoleh kepadaku?
Maka mereka segera memukulkan tangan ke paha mereka. Ketika aku melihat mereka menyuruh aku diam dan aku pun diam. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, demi ayah dan ibuku, saya belum pernah melihat seseorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dalam pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak memandang aku dengan muka masam, tidak memukul dan tidak memaki aku. Kemudian bersabda, sesungguhnya sholat itu tidak pantas dicampuri dengan perkataan manusia. Sesungguhnya sholat itu isinya adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Dan penjelasan dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bentuk kelembutan Nabi SAW terhadap orang yang belum mengerti, dan hadis ini menjelaskan kebagusan pengajaran Nabi SAW, juga kebaikan dakwah dan bimbingan beliau. Karena Muawiyah bin Hakam tidaklah mengatakan apa yang dia katakan dengan disengaja. Ia mengatakan hal itu karena dia tidak tahu, karena ketidaktahuannya. Oleh karena itu Nabi SAW tidak berlaku keras kepadanya, dan tidak pula beliau menjelek-jelekannya. Beliau hanya mengajarinya dan membimbingnya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Dan beliau menjelaskan bahwa di dalam sholat itu tidak layak untuk dilakukan percakapan sesama. Yang layak hanyalah munajat yang dipersembahkan kepada Allah. Jadi tidak layak kata-kata manusia dimasukkan ke dalam sholat ini. Dari penjelasan hadis ini, kita bisa ketahui bersama bahwa seorang pendidik di dalam Islam haruslah memiliki kelembutan pada saat mengajar, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Mengajar kepada seseorang yang belum mengerti dan seseorang yang belum tahu haruslah memiliki kelembutan dan tidak berlaku keras, dan tidak pula menjelek-jelekannya. Jadi haruslah bersikap sabar dan memiliki kelembutan pada saat mengajar. Jadi, kesabaran dan toleransi haruslah dimiliki pendidik ketika mendidik murid-muridnya. Tidak menghardik, mencaci, ataupun memukul ketika murid melakukan kesalahan. Bisa jadi murid melakukan perbuatan yang tidak baik atau kesalahan dikarenakan belum memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sebelumnya tadi dalam potongan hadis, yang mana tatkala Rasulullah SAW selesai sholat, demi ayah dan ibuku, aku belum pernah bertemu seseorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak memukul, dan tidak memakiku. Beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini tak pantas di dalamnya bercakapan manusia, karena sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menerangkan, menjelaskan secara lemah dan lembut, secara sabar, kepada murid yang belum mengerti. Dan kesimpulan dari materi yang saya sajikan ini, yang pertama pada Al-Quran surah Taha ayat 43 dan 44, yaitu seseorang pendidik haruslah tetap berkata lembut dan sopan, sekalipun dia adalah seorang yang terkemuka, seperti Nabi Musa tadi. Beliau itu seseorang yang sangat terkemuka, seseorang pilihan Allah. Tetapi meskipun dengan Fir'aun yang selalu membangkang, beliau tetaplah lemah lembut, tetaplah sopan pada saat menjelaskan atau pada saat berkata-kata. Yang kedua, pada Al-Quran surah Taha ayat 132, seorang pendidik haruslah bersikap sabar saat mendidik muridnya. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, pendidik haruslah bersikap toleransi dan bijaksana menghadapi peserta didiknya. Toleransi, bijaksana, dan juga lemah lembut pada saat menjelaskan kepada muridnya, yang mana mungkin saja murid tersebut melakukan kesalahan dikarenakan
tidak mengetahui akan kesalahannya apakah itu salah atau tidak. Maka sebagai seorang pendidik haruslah memiliki sifat lemah lembut pada saat menjelaskan kepada muridnya. Dan itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai karakter pendidik dalam Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.